Ya, kita kembali ke ibu kota. Tensi politik di ibu kota yang kembali tinggi pasca kerumunan massa Rizik Sihab menjadi polemik dan berdampak kemana-mana ini. Bahkan mulai masuk ke ranah hukum karena Gubernur Anies Baswedan memenuhi panggilan kepolisian. Sementara pro kontra pun terjadi meliputi tepat atau tidak sebetulnya Pemprov DKI disalahkan atas pelanggaran protokol kesehatan. Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kerumunan massa Rizik Sihab? Tadi kita sudah lihat pernyataan dari Pak Anies yang sudah selesai diperiksa, mungkin hampir sekitar 7 jam ya, 6 jam lebih. Singkat sekali tadi Pak Anies menyampaikan klarifikasinya. Kita akan coba dalami soal kerumunan massa di sejumlah acara di ibu kota ini dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Pak Ahmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Pak Yani, selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Trisakti. Pak Fikar, lama tidak bertemu. Pak Fikar, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Dan ada Pak Asbiala Ilyas, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta. Lewat sambungan telepon, saya akan tes dulu apakah sudah tersambung. Pak Hasbi, selamat malam Pak. Malam. Oke, saya akan ke Pak Yani dulu. Pak Yani, saya yakin mungkin ya, ini PKS tampaknya tidak setuju kalau disebut Pemprov DKI atau Pak Anies melakukan pembiaran atas kerumunan massa yang terjadi di acara Rizik Sihab. Tapi apa Pak Yani alasan logisnya yang bisa dicerna dan diterima bahwa ini bukan tanggung jawab dari Pak Anies atau tidak bertanggung jawab atas keramaian yang terjadi begitu? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat tentang masalah adanya kerumunan yang terjadi, ini kan dari pihak Pemprov DKI, dalam hal ini yang memang juga sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota Jakarta Pusat, ya, sudah menyampaikan surat peringatan, surat teguran. Kemudian selanjutnya, karena memang itu sudah disampaikan, bagaimana di dalam satu acara dilaksanakan protokol kesehatan. Nah, untuk pencegahan, memang sesuai dengan Pergub 79 tahun 2020 ya, bagaimana untuk menegakkan disiplin, menegakkan hukum peraturan tentang masalah COVID ini, maka sosialisasi itu sudah disampaikan, teguran itu sudah disampaikan, protokol kesehatan harus dijalankan. Nah, kalaulah memang selanjutnya yang di luar kendali itu, karena barangkali satu acara dilaksanakan oleh tokoh, ya, kemudian datang orang-orang yang memang undangan begitu besar, maka ini kalau dianggap sebagai satu pelanggaran, akhirnya dari Pemprov DKI sudah melakukan tindakan. Nah, tindakannya adalah ya dengan memberikan sanksi administratif. Memang sesuai dengan aturan yang ada, bahwa mereka yang melakukan pelanggaran itu, kalau memang skopnya yang lebih besar bukan pribadi, maka itu kepada mereka yang melanggar dikenakan denda. Dan denda itu juga sudah disampaikan. Jadi cukup ya menurut Anda Pak Yani dengan denda dan juga sudah ada surat peringatan, jadi sudah cukup sebetulnya, tidak perlu lagi dibawa ke pihak kepolisian atau bahkan sampai diminta untuk klarifikasi Pak? Ya, seharusnya tentang masalah apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur, ya, dengan adanya Pergub itu aturan itu sudah dilaksanakan. Kalau aturan sudah dilaksanakan, nah mungkin tadi kalau pihak aparat kepolisian memandang perlu mendapatkan klarifikasi dari Pak Gubernur, apakah sudah melaksanakan protokol kesehatan ya sesuai dengan Pergub, ya peraturan yang ada, saya kira ya mungkin di dalam klarifikasi itu sebagai orang yang memang taat hukum, Pak Gubernur bisa memenuhi panggilan itu untuk memberikan penjelasan. Baik Pak Yani, tahan di situ, saya akan ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, cukupkah kemudian dengan denda 50 juta? Artinya menurut Pak Yani tadi
memang sudah ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang membuat keramaian tadi. Bagaimana Anda melihat itu, Pak Hasbi? Ya, kita melihat asas keadilan, Mas, di masyarakat. Kita harus sama rata, masyarakat bawah, masyarakat biasa, tokoh, siapapun dia. Hukum itu, aturan itu harus berjalan sama. Tidak ada tidak ada perbedaan di dalam hukum. Tadi kalau Pak Yani bilang itu ada teguran, kenapa Pak Wagub itu datang? Di acara yang kerumunan massa dan Pak Wagub lihat langsung di situ tanpa tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke. Di mana tegurannya coba? Nggak usahlah kita mencari alih-alih. Yang terpenting begini bagi saya, kasihan loh masyarakat. Halo? Ya, kami dengar Pak Hasbi. Ya, kasihan masyarakat kalau satu sisi rumah mereka Satpol PP obrak-abrik pekerjaan mereka semua kaki lima di orang, berapa banyak orang yang tertunda acara nikahan itu akibat PSBB. Ini tuh aturan yang dibikin oleh gubernur sendiri, oleh Pemprov sendiri. Kenapa itu Wagub itu sampai datang gitu loh, Mas. Oke, jadi Anda menyoroti karena kehadiran gubernur begitu ya di dalam Wagub di dalam acara dan Maulid. Wagub. Oke. Artinya itu pembiaran menurut Anda? Ya sekarang nggak usah menurut saya, Mas juga paham. Datang acara yang tidak memenuhi protokol kesehatan, Pak Wagub menyampaikan sambutan, itu pembiaran atau tidak? Oke. Meskipun setelah itu sudah ada teguran sanksi berupa denda 50 juta juga sudah dilakukan teguran itu, Pak Hasbi? Kalau itu soal denda, boleh masyarakat merayakan Maulid dengan bayar 50 juta. Saya secara pribadi, orang yang mau Maulid saya kasih, saya bayar. 50 juta kalau hanya itu. Tapi kan kita harus memikirkan kesehatan masyarakat, Mas. Kesehatan masyarakat, bagaimana masyarakat yang tidak mampu, mereka melakukan mereka menunda semua kegiatan mereka menunda acara nikahan mereka, mencari hidup, semua ditunda karena mengikuti aturan PSBB yang dibuat oleh Pemprov gitu loh. Oke. Jadi garis besarnya Pak Hasbi yang Anda soroti adalah ini soal keadilan tadi ya. Mengapa kemudian ada keramaian di tempat yang lain penindakannya begitu masif tapi begitu yang ini besar sekali justru ada kehadiran dari Wagub itu sendiri. Pak Yani, jawaban Anda Pak Yani bagaimana melihat itu? Ya. Saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan gubernur itu sudah tepat. Beliau itu bagaimana menerapkan aturan yang ada dengan mengambil satu tindakan. Kalau tadi saya katakan protokol kesehatan, peringatan sudah dilakukan. Kemudian sampai pada penindakan ya dengan denda 50 juta. Nah, di sini saya katakan bahwa justru malah Pak Gubernur itu menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Beliau tanpa pandang bulu siapapun yang melakukan pelanggaran itu ditindak. Itu seperti itu. Nah, kalau tadi diungkapkannya, misalnya kalau kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur juga kan sudah menyampaikan bahwa memang protokol kesehatan tentang masalah aturan-aturan peringatan itu sudah disampaikan melalui Pak Wali Kota Jakarta Pusat. Oke. Kemudian ini sudah dijalankan. Nah, kemudian kalau ada kerumunan, sebenarnya aturan ini kan sudah jalan sesuai dengan protokol. Kemudian tiba-tiba banyak orang-orang lain yang memang datang undangan itu, ya, undang-undangan khusus kan ada. Tetapi kalau pihak lain yang banyak datang, ini kan di luar kendali. Artinya aparat keamanan juga terbatas. Tetapi kita lihat bahwa penerapan itu sudah dilakukan. Misalnya ada orang-orang yang melakukan pelanggaran, ada juga kalau secara pribadi kan seseorang itu diambil tindakan dengan hukuman kerja sosial. Oke. Ya. Di dalam pergub kerja sosial 60 menit dia memakai pakaian itu, ya, kemudian melaksanakan tugas. Kalau memang enggak, Rp50.000 harus membayar. Baik, Pak Yani, Pak Hasbi, ini sulit dikendalikan masa yang datang begitu banyak dan cukupkah dengan membayar denda menurut Anda tidak cukup atau seperti apa? Begini, Mas.
kita melihat prestasi Pemprov itu bukan melihat terima uang denda atau tidak. Sayang Mas, anggaran 5 triliun loh. Oke, tapi apa Pak Hasbi? Nah, prestasi itu dikatakan prestasi untuk Pemprov itu bekerja kalau bisa mencegah. Kita bukan, oh iya Bapak melanggar nanti ada bayar denda. Oh, tidak sebanding dengan uang rakyat yang dikeluarkan 5 triliun dengan penerimaan denda. Oke. Kita bukan soal uang ini, soal keadilan di masyarakat. Masyarakat bawa kasihan ke masyarakat, Mas. Oke. Kalau satu sisi kita nggak bisa ada pembedaan lah. Siapapun mau presiden pun tangkap kalau perlu. Jangan kan baru gubernur. Jangan baru presiden pun kita kritisi. Oke. Kasihan masyarakat bawah gitu. Baik, Pak Fikar, kita bicara dari sisi hukum deh, kalau begitu. Siapa yang menurut Anda paling bertanggung jawab atas kerumunan massa yang terjadi di Jakarta beberapa hari terakhir ini? Tapi dijawab nanti Pak Fikar, kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali. Saya langsung ke Pak Fikar. Pak Fikar, jadi siapa yang paling bertanggung jawab, Pak Fikar, kalau kita bicara soal pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan undang-undang kekarantinaan atau kekarantina kesehatan? Ya, oke. Kalau dilihat dari undang-undang, kita urut dari atas ya, undang-undang tentang karantina kesehatan, undang-undang nomor 6 tahun 2018 ya, maka tanggung jawab sebuah pandemi, keadaan darurat itu ada di pemerintah pusat sebenarnya. Itu tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat. Tetapi kemudian ada beberapa pilihan sikap itu di dalam undang-undang itu ya. Yang pertama itu karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina bahkan bisa karantina satu negara juga bisa ya. Tapi ada pilihan yang lain adalah PSBB gitu ya, PSBB. Nah, ketika pandemi ini terjadi, kemudian pemerintah pusat memilih tidak memakai karantina, tapi PSBB. PSBB. Ya. Iya, bukan karantina wilayah juga, karena ada konsekuensi lain. Itu lockdown, plus ada kewajiban membagi logistik ke rakyat. Nah, ini PSBB yang dipilih. Ini PSBB yang dipilih. Nah, PSBB yang dipilih, kemudian pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya penegakan ke pemerintah daerah. Nah, di DKI lahirlah itu tadi Pergub yang disebut Pak Yani itu yang dua itu, Pergub nomor berapa Pak? 79 dan 80 ya? 79 dan 80, ya. Pergub 79 80. Nah, artinya pelaksanaan pelaksanaan penegakan aturan PSBB itu ada di wilayah Pemda, ada di otoritas Pemda. Oke. Gitu ya. Pemerintah daerah, yang disebut pemerintah daerah tentu saja termasuk kepolisiannya, termasuk ke Pangdamnya. Sebenarnya itu semua. Nah, ya, persoalannya kalau menurut saya, ketika mengetahui Habib Rizik itu mau pulang, ya ini sepertinya santai-santai saja gitu. Ya, apakah itu keamanan, apakah itu dari Pemda? Tidak mengantisipasi ya Pak ya? Nah, itu kelihatannya. Bahkan yang agak mengagetkan itu ada pernyataan seorang menteri kalau nggak salah yang bilang, itu cuekin aja paling berapa orang yang jemput. Nah, itu yang artinya itu kan omongan yang menyederhanakan persoalan sebenarnya, ya kan? Nah, ini begitu terjadi, kaget semua kan? Kaget semua, dan ini udah tidak terantisipasi lagi. Nggak bisa lagi orang di lapangan kemudian menertibkan. Meskipun sebelumnya seperti Pak yang dikatakan tadi, sudah ada peringatan supaya prokes dilaksanakan dan sebagainya. Gitu. Sudah ada semua. Pak Fikar, maaf saya Ya. potong Pak. Tapi tepatkah kalau kemudian Pak Anies juga diperiksa, dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya? Nah, ini yang di beberapa kesempatan saya pikir sepertinya mengada-ada kalau ini. Oke, kenapa Pak Fikar? Berlebihan, karena gini, gubernur itu sebagai pelaksana penegakan aturan di Pemda, gitu, di pemerintahan daerahnya, gitu. Nah, karena itu dia bagian dari aparat sebenarnya. Nah, karena itu saya bilang, ketika ini diatur oleh Pergub, belum ada perdanya ya, oleh Pergub, maka aturan yang menjadi aturan positif tentang PSBB di Jakarta adalah Pergub itu. Dan penanggung jawabnya adalah gubernur, gitu. Ya, pelaksanaan Pergub itu. Dan itu kan sudah dilaksanakan juga, meskipun umpamanya pelanggarannya itu cukup besar, kemudian tidak seimbang dengan dendanya yang 50 juta, umpamanya orang bisa bilang begitu, ya. Tapi
dalam konteks pidana ya sampai dipanggil segala macam itu kalau saya berlebihan. Karena pasal 93 yang dianalisis itu belum bisa berlaku karena pilihannya bukan lockdown, bukan karantina wilayah pilihannya. Pilihannya adalah PSBB. Padahal pasal 93 itu mengancam terhadap pelanggaran karantina gitu. Itu secara hukum seperti itu sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, Pak Anies ini gubernur ini pelaksana penegakan hukum PSBB itu. Ya masa pelaksana mestinya kan ada kerjasama, ya kan? Tapi bukankah seperti yang dikatakan Pak Mahfud, penanggung jawab protokol kesehatan dan juga soal PSBB adalah gubernur atau kepala daerah setempat, Pak Fikar? Betul, ex officio dia jabatannya, bukan orangnya. Karena itu nggak bisa dipidanakan kalau dia mau ditarik ke pidana. Nggak bisa. Jabatan itu jabatan itu jabatan gitu, melekat pada orang. Subjek atau subjek hukum dari pidana itu adalah orang dan korporasi. Jabatan nggak bisa. Nah, Pak Anies di situ bukan sebagai pribadi sebenarnya. Dia sebagai pelaksana gitu, sebagai gubernur pelaksana PSBB dan bertanggung jawab PSBB. Kalaupun tekanannya pada tanggung jawab, maka atasannya mestinya yang menegurnya. Ya dalam hal ini umpamanya gubernur itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mestinya yang menegur. Mestinya seperti itu. Jangan tiba-tiba masuk pidana. Kalau saya ini lucu. Lebih ada beraspek politis gitu. Aspek politis. Saya coba tampilkan agar juga pemirsa bisa melihat seperti apa isi pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Di pasal 93 ketampilkan grafisnya. Isinya adalah setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan, ya ini dia Anda bisa baca di layar kami, kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan juga menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan, kemudian ada dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Saya ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, tepatkah kalau kemudian Anda setuju kalau Pak Anies harus dimintai klarifikasi atau ini politis saja tadi Pak Fikar katakan, Pak Hasbi? Itu ranah hukum, klarifikasi mungkin hanya klarifikasi aja tidak ada masalah. Itu ranah hukum, saya tidak ikut campur di dalam masalah hukum, dalam perkara hukum itu ranahnya kepolisian, Pak. Tapi kalau kemudian Pak Anies di luar ranah hukumnya, Pak Hasbi, apakah menurut Anda perlu juga sebetulnya Pak Anies untuk dimintai klarifikasi, diperiksa? Nah, karena salah satu contoh begini, salah satu pimpinan DPRD di Tegal itu sampai masuk pengadilan. Pada waktu itu karena melanggar undang-undang, melanggar protokol kesehatan ya? Iya, pada waktu itu kalau nggak salah itu. Nah, tapi saya tidak masuk ke ranah hukum, Pak. Baik. Pak Hasbi, kalau begitu melihat proses yang terjadi di Jakarta, kerumunan massa yang terjadi, kemudian sampai ini efeknya kemana-mana. Jadi apa sih yang disoroti oleh Anda sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Hasbi? Yang terpenting bagi saya ini begini, ini kejadian, kita jadikan pelajaran, harus lebih maksimal lagi Pemprov DKI Jakarta untuk menangani COVID-19 ini, dan juga misalnya pencegahan itu yang terpenting, Mas. Pencegahan yang terpenting ya? Iya. Saya ke Pak Yani. Pak Yani, ada tanggapan dari Anda, Pak Yani? Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, ya, bahwa beliau itu sudah melaksanakan pergub. Dan dalam pergub itu, mereka yang melakukan pelanggaran, ya, itu memang harus ditindak. Nah, ditindak itu ada aturannya memang. Kalau tadi ya sebagai badan usaha ya pada penyelenggara itu memang dendanya 50 juta. Kalau dia terulang kembali melakukan pelanggaran kedua kali naik jadi 100 juta. Kalau melanggar lagi ketiga kali naik 150 juta. Ini pergubnya seperti itu. Nah, memang ya pergub inilah yang harus dilaksanakan. Nah, Pak Gubernur sudah konsisten melaksanakan pergub itu. Ya karena memang itu aturan. Ya sehingga orang kan mungkin tadi ya pada saat memang dibuat pergub, kami juga di DPRD memang kemarin sudah mempersiapkan perda juga ya. Cuma perdanya kan memang belum diberikan nomor ya, belum diberikan registrasi. Nah, belum
ada registrasi. Nah, sementara ini kita pakai pergub. Nah, pergub aturan seperti itu. Orang mungkin belum memikirkan tentang masalah jumlah orang bisa hadir ratusan ribu misalnya. Atau bahkan jutaan. Kan orang belum berpikir ke sana. Nah, sehingga aturan yang ada itu yang dipakai. Nggak bisa Pak, aturan yang lain. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Nah, sebagai orang yang taat hukum, saya kira ya kita ikutilah aturan. Ya, karena tadi Pak Fikar menyinggung soal ini kemudian bisa menjadi politis ya. Kita coba bergeser ke ranah politiknya. Ini dengar-dengar sudah mulai ada wacana soal interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan atas apa yang terjadi beberapa hari ini belakangan terkait dengan kerumunan massa. Apa tanggapan dari masing-masing Anda, terutama Pak Hasbi dan juga Pak Yani terkait dengan itu? Kita bahas di segmen terakhir dialog. Usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, saya lanjutkan dialognya. Saya akan ke Pak Yani lagi. Pak Yani, ini sudah mulai ada yang berkembang wacana interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Paling tidak ini dimunculkan oleh PSI di DPRD DKI Jakarta. Apa tanggapan Anda, Pak Yani? Ya, apa yang diungkapkan oleh PSI ini tentang masalah interpelasi ini adalah prematur ya. Kenapa? Ya, sebab interpelasi itu di dalam tata tertib DPRD DKI Jakarta nomor 1 tahun 2020 pasal 119 itu memang diungkapkan bahwa hak untuk DPRD adalah diantaranya pertama ada melakukan interpelasi, kemudian ada hak angket, ada menyatakan pendapat. Nah, interpelasi ini kan ya meminta keterangan, ya meminta keterangan. Saya kira apa yang sudah kalau ada meminta keterangan itu kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah, oleh gubernur dengan kebijakan yang dikeluarkan. Nah, sementara kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur nggak ada yang bertentangan dengan aturan, bahkan beliau melaksanakan aturan itu. Ya, di mana bisa melakukan interpelasi? Itu satu sisi. Ya, sebab sudah terang benderang, nyata, jelas. Pak Gubernur melakukan protokol kesehatan, melakukan sosialisasi, menindak siapa yang melakukan pelanggaran, itu sudah dijalankan. Nggak ada kebijakan yang bertentangan dengan apa yang beliau lakukan. Nah, yang kedua, ya PSI cuma 8 kursi. Salah satu persyaratan untuk interpelasi itu adalah diajukan oleh 15 orang. Dan 15 orang itu harus paling minimal 2 fraksi. 8 kursi nggak dihitung lah. DKI. Kalau kemudian kan ada lobby-lobby politik, Pak Yani bisa saja kemudian merangkul fraksi-fraksi yang lain. Mungkin fraksinya Pak Hasbi juga atau fraksi yang lain? Ya, saya kira kalau andaikan seperti itu, ini kan ada prosesnya. Prosesnya yang pertama, usulan itu disampaikan oleh 15 orang. Minimal oleh dua fraksi. Ya. Kemudian nanti apa alasannya? Jadi alasan apa ya, kebijakan apa yang memang dilakukan pelanggaran? Ini kan menyangkut kalau memang ada sebuah seorang kepala daerah, gubernur melakukan kebijakan yang melanggar, ya, yang menyangkut melanggar sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah strategis dan menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, maka ini ada alasannya. Saya ke Pak Hasbi. Tadi kalau kemudian Anda mengatakan ini ada pembiaran, tapi apakah cukup sampai kemudian tadi Anda terakhir bilang ini pelajaran bersama? Karena bisa saja kemudian hal-hal seperti ini terulang lagi misalnya. Apa setelah ini menurut Anda, Pak Hasbi? Pemprov DKI harus lebih memaksimalkan Satpol PP-nya dan juga bekerja sama dengan kepolisian, lebih dimaksimalkan. Bahkan kita nggak tahu kapan selesainya ini pandemi kan. Nah, itu yang mesti Pemprov DKI benar-benar serius lah mencegah. Perlukah interpelasi? Anda sepakat sikap fraksi PKB di DPRD? Tadi Pak Yani mengatakan cuma 8, mungkin dengan fraksi yang lain kalau bisa jadi itu kemudian menjadi terrealisasi? Menurut saya begini, nggak usah bermain di air keruh. Ini lagi COVID, fraksi PSI nggak usah bermain di air keruh. Nah, gubernur ini nggak perlu hak interpelasi, kita datang aja tuh PSI ke Pak Gubernur juga diterima, Mas. Jadi apa ya menurut saya? Sudahlah, kita nggak usah urusin masalah politik sekarang ini, soal interpelasi itu politik. Kita fokus sekarang ini bagaimana mencegah supaya COVID di DKI Jakarta tidak bertambah banyak. Gitu.
Mhm, mhm. Jadi soal interpelasi PKS dan juga PKB DPRD kayaknya sepakat ini ya Pak Hasbi ya. Oh iya sepakat ya, tidak. Tapi kalau soal siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana apa soal pembiaran tadi ini yang masih Anda soroti sampai dengan hari ini dan tidak cukup dengan hanya denda 50 juta. Iyalah, karena kasihan, takut saya orang-orang yang banyak duit ini bisa mengadakan acara ini. Mengadakan acara ini kan dipikir hanya 50 juta, kan seperti itu, Mas. Jadi terdorong begitu maksud Anda? Iya terdorong. Oke. Pencegahan aja nih. Penting pencegahan, lebih maksimal lagi, Pemprov. Sering saya berkali-kali saya bilang, tolong lebih maksimal lagi untuk pencegahan supaya DKI ini tidak nomor 1 di dalam COVID-nya gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Fikar terakhir. Pak Fikar, sejauh mana kemudian kalau menggunakan hukum pidana untuk mempidana orang-orang yang melanggar protokol kesehatan? Tadi ada contohnya juga sebetulnya betul di wakil DPRD di daerah lain yang harus menghadapi delik pidana karena itu. Bagaimana Pak Fikar? Oke, kalau pendapat saya begini. Pertama, delik pidana undang-undang karantina kesehatan itu baru efektif atau baru bisa diterapkan kalau keadaannya atau tindakan yang diambil itu adalah lockdown, karantina wilayah, gitu. Baru bisa itu pasal-pasal karena isinya sebenarnya ancaman terhadap pilot, ancaman terhadap sopir, ancaman terhadap pengemudi, terhadap orang per orang itu cuma satu itu pasal 93. Jadi sebenarnya tekanan ancaman pidana karantina wilayah ini, karantina ini adalah bukan orang sebenarnya. Lalu lintas sebenarnya, lalu lintas keluar masuk, apakah itu kendaraan atau barang dan jasa dan sebagainya, itu yang disasar oleh pidananya karantina wilayah itu. Tapi saya menarik tadi pernyataan dari yang Bapak anggota DPRD dari mana PKB ya. Pak Hasbi. Soal denda 50 juta, ini tugas Anda bikin perda yang mahal gitu ya, yang mahal karena memang sekarang kan belum ada perdanya, artinya ada kekosongan hukum diisi oleh Pergub, maka Pergub inilah yang jadi hukum positifnya gitu loh, dan sudah dilaksanakan itu. Kalau pidana lagi dilaksanakan, denda 50 juta itu juga pidana loh Pak, ya denda 50 juta itu denda titipan sama seperti tilang, harus ada proses pidananya. Baru nanti dijatuhkan 50 juta baru bisa jadi kasnya daerah gitu. Nah artinya apa? Sudah ada peradilannya sebenarnya. Sudah ada peradilannya terhadap orang yang salah, yaitu dengan penetapan perda itu. Nah kalau pidana mau main lagi itu salah-salah di nebis in idem. Dan satu perkara itu nggak bisa disidangkan 2 kali. Ya? Artinya nggak bisa pidananya dilakukan gitu. Udah cukup itu dengan melaksanakan perda karena itu sekarang hukum positifnya. Gitu. Oke. Pak Fikar, tapi kalau ada yang melanggar protokol kesehatan, ini kan yang juga kita diskusikan sejak tadi. Tadi yang disoroti oleh Pak Hasbi adalah ini bagaimana nanti masyarakat bisa jadi bahaya atau jadi terinspirasi begitu untuk membuat acara besar sehingga ya udah saya bayar 50 juta saja. Oke, itu tadi yang saya bilang ini tugasnya DPRD untuk membuat berapa denda yang pantas gitu. Ya, tadi kan sudah dibilang tidak diperkirakan ini orang melakukan PSBB ini melakukan pelanggaran prokes ini begitu banyak orang gitu sehingga denda 50 juta itu tidak terakomodasi di situ, artinya tidak cukup denda 50 juta itu. Nah karena itu tugasnya DPRD, berapa adilnya gitu. Tetapi kalau menurut saya ini adalah bukan kejahatan sebenarnya. Kalau ada pelanggaran ini bukan kejahatan, jadi nggak pantas kalau menurut saya ini didekati secara pidana. Ini adalah kalaupun disebut tindak pidana, ini tindak pidana administratif. Ancaman hukumannya tidak lebih dari 1 tahun. Nah karena itu pendekatannya lebih cocok pada denda. Denda dan progresivitas Pemda ke bawah gitu, turun mengatur masyarakatnya dan sebagainya. Itu yang sebenarnya yang dibutuhkan itu gitu. Bukan pendekatan pidana orang kemudian langsung dihukum, apalagi kemudian sengaja manggil gubernurnya. Saya kira itu ini lebay itu kalau menurut saya. Oke, baik, kita kembalikan ke penilaian masyarakat bagaimana melihat pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di ibu kota dan semoga ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa kita masih dalam masa pandemi untuk bisa menahan diri masing-masing. Pak Yani, terima kasih banyak. Pak Hasbi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah sibuknya rapat soal APBD DKI Jakarta 2021 dan juga Pak Fikar, terima kasih banyak juga sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.